Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Aditya. Dan sekarang saya lagi berada di kebun teman-teman, di kebun alpukat saya. Dan sekarang saya mau mereview satu buah alpukat yang lagi naik daun di Bangka Belitung. Itu adalah alpukat Roro Subaka ya teman-teman. Jadi buahnya seperti ini. Baiklah teman-teman, di sini saya membawa dua buah alpukat. Ini adalah alpukat Roro, dan satu lagi saya membawa alpukat madu teman-teman. Jadi alpukat Roro ini adalah alpukat unggulan dari Bangka Belitung, yang sebenarnya kemarin itu saya pernah mencoba sedikit ya teman-teman. Nah, dan alpukat madu ini adalah alpukat yang menurut saya standar yang ada di Bangka Belitung ya teman-teman. Nah, di sini saya membawa dua buah alpukat ini dikarenakan saya itu tidak begitu jago teman-teman dalam merasakan alpukat. Jadi alpukat madu ini sebagai pembanding, dikarenakan nanti takut terlalu melenceng rasa buah dari alpukat Roro ini ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, sebelum saya merasakan rasa buah alpukat Roro dan madu ini teman-teman, saya mau menjelaskan dulu sebenarnya apa sih keunggulan dari alpukat Roro ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, alpukat Roro ini aslinya dari Bangka Belitung, dari desa Rancik Permis yang ada di Bangka Selatan teman-teman. Kalau saya ini berada di Bangka Tengah, untuk jaraknya cukup jauh teman-teman ya. Terus lagi teman-teman, untuk alpukat yang saya dapat ini itu dari pohon indukannya langsung. Itu saya dapat dari CDV, terima kasih CDV. Nah teman-teman, untuk harganya ini sendiri saya dapatkan dengan harga 100.000. Menurut saya itu cukup mahal teman-teman, karena ini alpukat lokal dengan harga 100.000 ya teman-teman. Tapi menurut saya harga tinggi itu dikarenakan lagi naik daun, nanti juga akan turun sendiri teman-teman. Terus lagi saya akan menjelaskan teman-teman bagaimana rasa dari alpukat Roro ini ya teman-teman. Rasa dari alpukat yang dinilai oleh Al-Nusa dengan nilai 91 atau 2 ya, saya lupa teman-teman ya, antara 91 atau 92 ya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya sendiri saya akan jelaskan sambil membuka buah alpukat ini ya teman-teman. Nah, sebelum saya mengupas alpukat Roro ini, di sini ada beberapa tulisan teman-teman. Jadi di sini ada tulisan Central Food Bangka Roro 936AR. Saya nggak tahu ya teman-teman apakah itu kode alpukat Roro ini. Dan di atasnya ada logo alpukat Roro teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk berat alpukat Roro ini sendiri 1 kilo teman-teman. Itu informasi yang saya dapatkan ketika membeli alpukat Roro ini teman-teman, karena saya tidak menimbang alpukatnya. Baiklah, langsung saja kita kupas teman-teman ya. Jadi kita copot saja ininya. Ini menurut saya cukup tebal teman-teman. Jadi kita kupas dengan rapi ya teman-teman. Oke. Jadi untuk buahnya seperti ini teman-teman. Ini menurut saya buahnya cukup kuning ya teman-teman, dan isinya cukup tebal ya. Oke, kita buka alpukat madu ya teman-teman. Nah, untuk alpukat madu itu sendiri seperti ini teman-teman tampilannya. Kalau menurut saya bijinya cukup besar ya teman-teman, mirip dengan alpukat Niki ya. Baiklah, saya akan mencobanya satu persatu teman-teman, mulai dari alpukat madu. Jadi kita langsung kupas saja ya teman-teman.
Jadi alpukat madu ini untuk ngupasnya cukup mudah teman-teman. Untuk kulitnya juga tidak terlalu tipis, agak tebal. Jadi alpukat ini tidak terlalu mudah diserang oleh lalat buah ya teman-teman. Kita coba. Oke, saya coba alpukat roro teman-teman. Ini untuk kulitnya cukup tebal ya teman-teman, lebih tebal dari alpukat madu. Sepertinya tidak masalah jika diserang lalat buah teman-teman. Saya coba alpukat madunya sedikit lagi ya teman-teman. Dan alpukat roronya sedikit lagi teman-teman. Jadi saya sudah bisa membedakannya teman-teman. Untuk alpukat roro ini kandungan airnya sedikit teman-teman. Jadi kandungan airnya sedikit dibandingkan alpukat madu. Untuk seratnya sama-sama tidak ada teman-teman. Dan untuk rasanya sendiri alpukat madu itu lebih manis ya teman-teman dibandingkan alpukat roro ya. Itu menurut pendapat saya ya teman-teman. Nggak tahu mungkin dari teman-teman yang lain pendapatnya berbeda untuk rasa alpukat dua ini. Dan menurut saya kedua alpukat ini sama-sama enak, tetapi yang lebih memunculkan rasa yang kuat, rasa alpukat yang kuat itu alpukat roro ya teman-teman. Ini sebenarnya alpukat madu ini enak teman-teman. Teman-teman tidak perlu mencampurkan apapun untuk memakan alpukat madu ini ya, karena memang rasanya sudah cukup manis ya. Tapi yang saya sayangkan itu kandungan airnya cukup tinggi. Saya tidak tahu apa itu karena musim hujan atau lokasi yang berbeda teman-teman ya.
Baiklah teman-teman, tadi saya sudah mencoba kedua alpukat ini, alpukat Roro dan juga alpukat Madu. Ini merupakan alpukat lokal yang ada di Bangka Belitung ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan secara menyeluruh teman-teman. Ini menurut pendapat saya. Baiklah, saya mulai dari alpukat Madu teman-teman. Alpukat Madu ini tumbuh di dataran rendah teman-teman. Terus kemampuan berbunganya cukup cepat teman-teman. Di sini itu pernah ada yang 1 tahun lebih kalau nggak salah teman-teman. Pohonnya masih kecil itu sudah berbunga ya teman-teman. Kalau menurut saya di dataran rendah itu alpukat cepat berbunga itu merupakan keunggulan tersendiri ya teman-teman. Dan juga alpukat Madu ini genjah teman-teman, karena di sini juga ada alpukat Madu. Jadi saya tahu alpukat ini terus-menerus memunculkan bunga teman-teman. Kalau dari sisi buahnya teman-teman, kalau untuk keunggulannya sendiri warnanya cukup kuning, rasanya enak teman-teman ya. Terus lagi tidak berserat teman-teman, dan kulit buahnya ini cukup tebal ya teman-teman jika terkena serangan hama lalat buah teman-teman. Nah, untuk kekurangannya kalau menurut saya itu bijinya cukup besar teman-teman, kandungan airnya cukup tinggi untuk alpukat Madu ini teman-teman. Nah, mungkin cukup itu teman-teman untuk kekurangannya. Terus lagi kalau untuk alpukat Roro teman-teman, secara keseluruhan dia ini tumbuh sama juga di dataran rendah teman-teman. Kalau kemampuan berbunganya saya tidak tahu apakah cepat berbunga atau tidak, tetapi kalau dari sisi genjahnya secara keseluruhan ya teman-teman, ketika panennya 1 tahun 1 kali itu panennya sangat banyak teman-teman. Dari beberapa review yang saya lihat, seperti catatan dari Aldosa itu berbuahnya bisa sampai 1 ton teman-teman ya, satu pohon yang berumur 14 tahun teman-teman. Menurut saya itu sangat produktif sekali teman-teman. Tetapi kalau dibilang berbunga secara terus-menerus saya tidak tahu, dikarenakan saya tidak punya pohon yang sudah memasuki masa produktif teman-teman. Dan kalau untuk rasanya, keunggulannya ini warnanya buahnya kuning teman-teman, warna yang sangat disukai oleh masyarakat. Terus juga dagingnya tebal teman-teman ya. Bijinya saya bilang ini tidak kecil dan juga tidak besar teman-teman, dikarenakan ukuran buahnya yang cukup besar sampai 1 kilo ya teman-teman ya. Bahkan ada yang lebih teman-teman untuk buahnya. Terus lagi alpukat ini tidak berserat, kandungan airnya sedikit, dan kulitnya itu cukup tebal ya teman-teman, jadi sulit untuk terserang hama lalat buah. Nah, untuk kelemahannya, sebenarnya saya belum menemukan kelemahannya teman-teman, dikarenakan menurut saya itu alpukat ini sudah sangat enak sekali kedua alpukat ini teman-teman. Baiklah, mungkin cukup itu review kedua alpukat ini dari saya. Jangan lupa like and subscribe video ini dan bagikan kepada teman-teman kalian. Dan terima